Hello Gelapers, welcome back to my channel Trending Gelo. Kali ini kita akan rangkum alur film India berbahasa Telugu dengan judul Hanuman. Film yang dirilis tahun 2024 ini dibintangi oleh Teja Saja dan Amrita Ayer. Hanuman berkisah tentang seorang pemuda desa, aib keluarga, seorang pencopet yang pada akhirnya ditakdirkan menjadi pahlawan di desanya. Seperti apakah keseruan dari cerita film yang satu ini? Penasaran? Nah Gelovers, makanya simak rangkuman alur film ini tanpa skip biar ketemu magisnya film ini. Dan jangan lupa subscribe agar bisa mendapatkan updatean terbaru film keren India lainnya, spesial di channel Trending Gelo. Oke Gelovers, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke TKP. Michael dari kecil ingin menjadi seorang superhero. Dia mengidolakan Spider-Man, Superman, Batman, dan berbagai superhero lainnya. Michael punya sahabat karib yang bernama Siri. Mereka berdua sering bermain bersama. Suatu hari, Michael melompat dari atap rumah hanya karena ingin meniru Superman yang bisa terbang. Dia terjatuh dan kakinya terkilir. Akibat perbuatannya ini, Michael dilarang ayahnya untuk menjadi seorang superhero. Setelah kakinya sembuh, Michael merenung dan dia sampai pada satu kesimpulan, yaitu semua superhero tidak punya orang tua. Spider-Man misalnya, dia tidak punya orang tua. Superman juga tidak punya ayah dan ibu. Dan bahkan Batman juga menjadi superhero setelah orang tuanya meninggal dunia. Nah, terobsesi dengan jejak superhero favoritnya ini, Michael kemudian menghabisi kedua orang tuanya dengan tujuan agar dia bisa dengan mudah menjadi seorang superhero. Ketika dewasa, Michael masih melanjutkan obsesinya ini. Dia turun ke jalanan ketika malam tiba dan membunuh semua penjahat di kota itu. Suatu malam, Michael kembali beraksi. Beberapa penjahat melakukan aksinya, tetapi mereka dihabisi oleh Michael. Meskipun berhasil mengalahkan penjahat itu, tetapi dalam pertarungan tersebut, Michael justru terluka. Dia kembali ke markasnya. Di sana, Siri sudah menanti. Ternyata saat ini, Siri menjadi ilmuwan yang membuatkan senjata dan juga pakaian pelindung untuk Michael. Senjata dan jubah perang ternyata tidak cukup untuk membuatnya menjadi seorang superhero. Michael butuh kekuatan super sejati dan dia bertekad mencari kekuatan tersebut. Hanuman lahir di kayangan. Bayi kera yang mungil ini senang melihat cahaya matahari. Dia pikir cahaya matahari itu adalah buah mangga. Hanuman terbang untuk memetik matahari. Dengan kekuatan yang luar biasa, Hanuman bisa saja menghancurkan matahari ketika dia masih bayi. Nah, hal ini akan membawa malapetaka bagi manusia di bumi. Karena itulah, Dewa Indra mencegahnya. Dia melemparkan pedang petir yang menggores rahang Hanuman. Hanuman terluka dan setetes darahnya terjatuh di bumi. Darah Hanuman bergerak dengan kecepatan cahaya dan masuk ke dalam laut. Kemudian bersemayam di dalam kerang dan membentuk mutiara yang dinamakan Rudramani. Mutiara itu terpendam di sana selama ribuan tahun dan menunggu takdir yang tepat untuk membukanya. Ada sebuah patung Dewa Hanuman raksasa di sebuah hutan. Patung ini dibuat warga desa untuk menghargai Hanuman, dewa kera yang mereka puja. Patung Dewa Hanuman menghadap tepat ke arah desa Anjanadri. Dan di desa itulah hidup pemuda selengean dan serba lincah yang bernama Hanuman. Hanuman punya sifat yang aneh. Dia mirip seperti bayi dewa kera Hanuman yang doyan makan buah mangga. Hari itu, Hanuman kembali memetik semua mangga yang ada di dalam hutan. Dia bersaing dengan sejumlah monyet di sana. Tetapi, tidak seekor monyet pun bisa mengambil mangga dari Hanuman. Setelah mendapatkan mangga, Hanuman membagikannya kepada anak-anak di desanya. Setelah itu Hanuman mendapatkan kabar bahwa temannya yang bernama Satya diserang oleh beberapa preman. Hanuman segera ke TKP. Dan benar saja, di sana, sekelompok preman terlihat sedang menganiaya Satya.
Para preman ini meminta hewan ternak untuk diberikan kepada mereka sebagai upeti karena selama ini mereka telah menjaga desa itu dengan baik. Hanuman tidak menyukai penindasan. Dia segera menantang para preman tadi. Tetapi apalah daya, Hanuman ternyata tidak pandai berkelahi. Dia terlempar beberapa kali ke udara. Setelah itu para preman kabur dengan membawa hewan ternak. Satya hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Hewan ternaknya dibawa kabur oleh para preman. Hanuman segera menghibur temannya. Ternyata anak ini cukup cerdik. Ketika diserang oleh para preman, Hanuman berhasil mencopet perhiasan mereka. Dan perhiasan ini dia berikan sebagai ganti hewan ternak yang dirampas tadi. Untuk kehidupan pribadinya, Hanuman tinggal bersama kakak perempuannya yang galak bernama Anjama. Anjama belum menikah meskipun sudah berumur. Orang-orang di desa itu menjulukinya perawan tua. Walaupun galak, kakak Hanuman hatinya baik. Selama ini, dialah yang menjaga, memelihara, dan juga membesarkan Hanuman. Karena orang tua Hanuman sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Kakak Hanuman tahu jika adiknya ini punya hobi mencopet. Dia beberapa kali menghukum Hanuman, tetapi pemuda yang satu ini tidak pernah jera. Dia selalu mencopet apapun yang diinginkannya. Hari itu, warga digegerkan dengan kembalinya kembang desa yang bernama Minaksi. Selama ini, Minaksi sekolah di kota dan sekarang dia menjadi seorang dokter. Hanuman tidak mau ketinggalan. Dia segera menyambut kepulangan dokter cantik Minaksi. Desa Anjanadri punya satu tradisi yang mengerikan. Jadi, setiap tahun akan diadakan duel maut antar poligar. Duel ini diadakan untuk mencari poligar terkuat yang bisa memimpin desa itu. Poligar adalah prajurit penjaga desa. Mereka bertugas melindungi desa dari serangan musuh dan juga para preman yang berasal dari luar. Hari itu ada 2 orang poligar yang bertarung dan mereka adalah Gajah Pati dan juga Simadi. Gajah Pati adalah poligar terkuat. Dia tidak pernah terkalahkan selama 10 tahun terakhir. Bahkan ayah Hanuman juga tewas di tangan Gajah Pati. Dan benar saja, dalam pertarungan kali ini, Gajah Pati kembali mendominasi. Dia dengan mudah mengunci perlawanan Simadi. Gajah Pati bersiap menghabisi pemuda itu. Dia tidak peduli dengan istri Simadi yang sedang hamil tua dan meraung-raung meminta pengampunan untuk nyawa suaminya. Seketika, dokter cantik muncul di tengah keramaian. Dia menghentikan ritual tersebut. Menurut Minaksi, tradisi bodoh dan mematikan seperti itu harus dihentikan. Zaman sekarang desa itu sudah tidak butuh poligar karena tidak ada lagi serangan dari pihak luar. Nah, ucapan dokter ini membuat semua orang terdiam dan mereka akhirnya menghentikan pertarungan tersebut. Hal inilah yang membakar api dendam di dalam hati Gajah Pati. Suatu hari Hanuman naik bis dan dia berniat untuk mencopet. Hanuman mengambil gelang kaki seorang gadis dan ternyata gelang itu milik Minaksi. Nah, karena dia sadar yang dicopet adalah Minaksi, Hanuman kemudian mengembalikan gelang itu. Ketika dia memasang kembali gelang kaki tersebut, seorang ibu yang duduk di samping Minaksi notis dengan tindakan Hanuman. Dia segera berteriak sambil menunjuk ke arah Hanuman. Hanuman berusaha membantah dan menjelaskan situasinya. Tetapi tidak ada seorang pun yang percaya kepadanya. Kondektur bis dan para penumpang kemudian mengeluarkan Hanuman dari bis tersebut. Tidak lama kemudian, bis itu diserang oleh sekelompok bandit. Bandit ini adalah utusan dari poligar Gajah Pati. Gajah Pati sengaja ingin membuat huru-hara di desa itu supaya keberadaan poligar kembali dibutuhkan. Ketika diserang, para penumpang berhamburan keluar untuk menyelamatkan diri. Mereka masuk ke dalam hutan. Tetapi naas, di sana mereka justru dihabisi oleh para bandit. Dalam serangan itu, Minaksi juga menjadi sasaran para penjahat. Ketika melarikan diri, perhiasan Minaksi tersangkut pada dedaunan. Sementara Hanuman, setelah dikeluarkan dari bis, dia dikejar oleh harimau dan Hanuman melarikan diri. Tanpa disengaja, Hanuman bertemu dengan para bandit. Dia mengambil perhiasan Minaksi yang tersangkut di semak. Hanuman mengenali perhiasan tersebut karena dia pernah berniat mencurinya. Nah, dari kejauhan, Minaksi hampir saja dibunuh oleh para bandit. Hanuman tidak pandai berkelahi, tetapi dia sangat mahir menggunakan ketapel. Dengan satu tembakan, ketapel itu tepat mengenai musuhnya, dan Minaksi berhasil selamat. Minaksi segera melarikan diri dan bersembunyi. Sedangkan Hanuman, dia justru dikepung. Para bandit mulai menyerangnya satu persatu.
Seketika, para penumpang yang selamat dari insiden tersebut muncul. Mereka bermaksud membawa Meenakshi kabur dari tempat itu. Tetapi Meenakshi tidak mau. Dia ingin tahu siapa yang menyelamatkan dirinya dan memastikan jika pemuda yang menyelamatkan dirinya itu baik-baik saja. Meenakshi berhutang nyawa terhadap pemuda itu meskipun dia tidak melihat wajahnya karena cuaca saat itu sudah mulai gelap. Sementara itu, Hanuman kembali diserang oleh para bandit tanpa ampun. Pemuda itu akhirnya terjatuh di jurang. Hanuman terjatuh di dalam laut. Dia tenggelam dan ketika tersadar, Hanuman berusaha meraih kalung Meenakshi. Dia menyelam lebih dalam agar bisa mendapatkan kalung itu, tetapi di dasar laut muncul cahaya. Hanuman berhasil mendapatkan kalung Meenakshi dan setelahnya dia berusaha meraih cahaya tersebut dan menemukan mutiara dewa Hanuman yang terbuat dari tetesan darahnya. Hanuman terkapar di pantai. Dia ditemukan warga dalam keadaan selamat. Hanuman kemudian dirawat oleh kakaknya. Ketika terbaring, Hanuman mencari mutiara yang dia dapatkan di dasar laut. Mutiara itu bersinar ketika terkena cahaya matahari, dan keajaiban pun terjadi. Sekonyong-konyong, seluruh luka pada tubuh Hanuman mendadak sembuh. Ternyata, mutiara itu memberikan kekuatan kepada Hanuman. Setelah cahayanya mengenai mata Hanuman dan membuat matanya menjadi merah. Karena matanya merah, Hanuman merasa malu. Dia segera menggunakan kacamata hitam. Hanuman berjalan keluar. Dia tidak sadar dengan kekuatannya. Hanuman menutup pintu dengan sedikit dorongan dan ternyata pintunya mendadak hancur. Teman Hanuman yang bernama Satya menemui dokter cantik. Dia bilang jika orang yang menyelamatkan nyawa dokter itu di dalam hutan adalah temannya Hanuman dan saat ini Hanuman butuh perawatan. Dia terluka parah. Dokter penasaran. Dia segera datang ke rumah Hanuman agar melihat siapa yang telah menyelamatkan nyawanya, sekaligus memberikan perawatan. Tetapi setibanya di sana, Meenakshi justru menemukan Hanuman dalam keadaan sehat walafiat dan segar bugar. Merasa dibohongi oleh Satya, Meenakshi menampar pemuda itu. Sementara itu, Hanuman sendiri senang dengan kedatangan Meenakshi. Dia mengambil kalungnya di dapur dan ingin mengembalikan kalung itu. Tetapi Meenakshi sudah keburu pulang. Hanuman marah. Dia mengambil mutiara dan melemparnya keluar rumah. Gara-gara kalung mutiara tersebut, Hanuman akhirnya sembuh dan dia tidak jadi dirawat oleh Meenakshi. Karena itulah Hanuman membuang kalung itu. Sekelompok preman membuli anak SD. Para preman ini meminta jatah makan siang dari anak-anak. Anak-anak itu kemudian dipaksa menyerahkan bekal mereka. Meenakshi mencoba memarahi preman itu, namun kakeknya melarang. Kakek Meenakshi adalah seorang guru di sekolah itu. Dia tidak mau Meenakshi mencari masalah dengan para preman. Tidak lama kemudian, Hanuman muncul dengan membawa kalung Meenakshi dan berniat mengembalikannya. Tetapi kalung itu justru dirampas oleh seorang preman. Mereka berjanji akan mengembalikan kalungnya jika Hanuman mau bermain peta umpet dengan mereka. Mereka kemudian menutup mata Hanuman dan dia mulai mencari. Satu persatu dari preman itu mulai menjahili Hanuman. Hanuman mencari. Dia menggerakkan tangannya ke kiri dan ke kanan dan secara tidak sengaja menyambar beberapa preman. Walaupun gerakannya perlahan dan tidak kuat, tetapi gerakan tangan itu membuat para preman tadi terpental jauh. Ternyata Hanuman sekarang menjadi sangat kuat. Anak-anak SD yang menyaksikan permainan itu bertepuk tangan gembira. Dendam mereka seakan terbalaskan. Merasa ditertawakan, bos preman marah. Dia menampar Hanuman, tetapi justru tangannya yang bengkok. Seorang preman lainnya menyerang dengan sebatang besi, dan lagi-lagi keajaiban terjadi. Besi itu bengkok. Para preman kemudian kompak melempar batako, pisau, dan benda-benda lainnya ke arah Hanuman. Tetapi Hanuman bisa menepis mereka semua secara bersamaan. Setelahnya, dia mulai membantai para penjahat yang ada di tempat itu. Setelah Hanuman selesai membantai para preman, Meenakshi datang. Dia tidak percaya jika Hanuman yang mengalahkan semua penjahat itu. Kebetulan, ketika perkelahian itu terjadi, Meenakshi tidak ada di sana. Hanuman berusaha menjelaskan. Dia mengatakan bahwa anak-anak SD itu yang menjadi saksinya. Tetapi, Meenakshi tidak percaya dengan anak kecil. Hanuman sekarang merasa serba salah. Dia ingin mengembalikan kalungnya, tetapi kalungnya justru diambil oleh monyet. Hanuman ingin membuktikan bahwa dia kuat dengan menendang pohon, tetapi kakinya kesakitan. Hanuman merasa heran kenapa kekuatannya sekarang justru menghilang ketika Meenakshi tiba. Ternyata kekuatan Hanuman itu hilang seiring dengan terbenamnya matahari. Melihat tingkah aneh Hanuman, Meenakshi semakin jengkel. Dia kembali marah-marah dan segera kabur dari Hanuman.
Hanuman penasaran kenapa kekuatannya menghilang. Dia tidak tahu jika kekuatan mutiara itu tidak akan muncul jika tidak ada cahaya matahari. Hanuman mulai menggunakan berbagai ritual agar bisa memunculkan kekuatan dari mutiara tersebut. Dia bahkan melakukan ritual jampi-jampi untuk mengembalikan kekuatan mutiara. Tetapi semua usahanya itu gagal. Seketika kakak Hanuman muncul dan dia melihat Hanuman sedang melakukan ritual pemujaan. Kakaknya pikir Hanuman sedang melakukan ritual pemujaan terhadap setan. Dia kemudian memarahi adiknya itu. Hanuman segera kabur ke atas atap rumah untuk menghindari kejaran kakaknya. Di sana dia tertidur hingga pagi tiba. Keesokan harinya, mutiara itu terkena cahaya matahari dan mulai berkilauan. Hanuman penasaran. Dia melihat dengan teliti. Seberkas cahaya matahari masuk ke dalam mutiara dan cahaya itu mengenai mata Hanuman. Dan di saat itulah matanya memerah dan dia mendapatkan kembali kekuatannya. Mendadak atap rumah itu menjadi jebol. Hanuman girang bukan kepalang. Dia begitu senang. Hanuman segera mencari temannya Satya. Dia ingin menceritakan tentang kekuatannya. Namun temannya itu tidak percaya. Sebagai bukti, Hanuman meninju tembok yang ada di tempat itu. Temboknya jebol. Namun temannya ini masih juga belum percaya. Hanuman tidak patah semangat. Sekarang dia mematahkan pipa keran air yang terbuat dari pipa besi. Temannya masih saja tidak percaya. Dan terakhir, karena temannya ini terus-terusan tidak percaya kepadanya, Hanuman nekat. Dia ingin menghentikan kereta api yang sedang bergerak cepat. Kali ini, teman Hanuman yang ketar-ketir. Satya pikir Hanuman sudah gila. Hentikan Hanuman, hentikan. Hanuman tidak mau. Kereta itu terus bergerak dan melaju. Dan seketika, Hanuman terpental dan kereta api terus saja melaju. Satya hanya bisa menangis. Dia pikir Hanuman sudah tewas tertabrak kereta api. Tetapi setelah itu, Hanuman yang terpental jauh justru terbangun dan dia tidak luka sedikit pun. Temannya ini heran. Dan sekarang dia yakin jika Hanuman memang memiliki kekuatan super. Masih ingat dengan monyet yang merampas kalung yang ingin diberikan Hanuman kepada Minakshi? Nah, sekarang monyet ini minta pisang kepada penjaga warung yang bernama Guneswara. Guneswara kemudian menukar pisang itu dengan kalung emas yang dibawa oleh monyet. Keduanya merasa puas. Monyet dapat pisang, Guneswara dapat perhiasan. Di saat bersamaan, Minakshi muncul di tempat itu. Dia datang untuk mentraktir anak-anak kecil yang sedang jajan di sana. Minakshi mendadak melihat kalungnya yang sedang dipakai oleh Guneswara. Sekarang wanita itu berpikir jika Guneswara adalah penyelamat yang membunuh para preman di dalam hutan. Minakshi segera memeriksa tubuh Guneswara. Dan kebetulan di sana ditemui luka di bagian perut. Gunes mengatakan jika luka itu adalah luka bekas tandukan kambing. Karena saat itu kambing tetangga kebelet ingin kawin. Sementara Gunes mengganggunya. Alhasil Gunes diseruduk oleh kambing. Minakshi tidak percaya dengan ucapan Gunes. Menurutnya, Gunes adalah penyelamat dirinya. Dan Gunes adalah pria pemberani yang tidak mau pamer kebaikan. Mengetahui jika Gunes adalah penyelamatnya, Minakshi langsung akrab dengan pemuda yang satu ini. Mereka berdua kemudian jalan-jalan bersama di area persawahan. Di sana Minakshi bertemu dengan Hanuman. Kemesraan Minakshi dan penyelamat palsunya membuat Hanuman cemburu dan patah hati. Tidak lama kemudian, mereka bertemu dengan kakek tua. Kakek ini berniat melakukan bundir karena dia tidak kuat diperas oleh Poligar. Minakshi geram dengan Gajah Pati yang suka menindas warga desa. Dia memarahinya, tetapi Minakshi justru dimarahi balik oleh Gajah Pati. Minakshi bahkan diancam akan dibunuh oleh Gajah Pati. Minakshi ketakutan. Di saat itulah Satya menyarankan agar Guneswara melawan Gajah Pati. Karena selama ini Minakshi berpikir jika Guneswara adalah penyelamat dirinya. Guneswara tentu saja tidak mau. Dia kemudian berterus terang mengatakan bahwa dirinya bukan penyelamat Minakshi. Setelahnya, Guneswara kabur dari tempat itu. Di saat itulah Hanuman maju ke depan untuk menantang Gajah Pati duel. Berita tentang duel antara Gajah Pati dan juga Hanuman tersebar luas di desa itu. Semua warga berbondong-bondong untuk menyaksikan pertarungan itu, termasuk kakak Hanuman. Ketika pertarungannya terjadi, cahaya matahari justru ditutup oleh awan. Jadi Hanuman tidak bisa mengaktifkan kekuatannya. Alhasil, Hanuman kalah dan Gajah Pati mematahkan lehernya. Tidak lama kemudian, matahari muncul. Hanuman yang sempat mati suri, sekarang berhasil hidup kembali.
Hanuman berhasil mengalahkan Gajahpati dan semua pengikutnya. Dia bahkan menumpuk mayat anak buah Gajahpati dan berdiri di atasnya. Tindakannya itu membuat seorang pria tua takjub. Pria ini adalah raja kerajaan Lanka yang bernama Pibisan. Dan kekuatan Hanuman dalam mengalahkan para musuh mengingatkan Pibisan akan kekuatan Dewa Hanuman. Setelah mengalahkan Gajahpati, Hanuman diberikan tongkat poligar. Dia diminta warga desa agar menjadi pemimpin poligar yang baru supaya melindungi desa tersebut. Tetapi Hanuman justru mematahkan tongkat poligar. Dia tidak mau adanya poligar di desa itu. Jika desa mendapatkan serangan dari pihak luar, maka mereka harus bahu-membahu dan bekerja sama melawan para preman tersebut. Hanuman kemudian menyarankan desa itu agar punya seorang pemimpin. Warga segera menunjuk Hanuman sebagai pemimpinnya. Tetapi lagi-lagi Hanuman menolak. Menurutnya, sosok yang paling tepat menjadi pemimpin di desa itu adalah kakek Minaksi. Karena pria tua tersebut adalah seorang guru dan dia telah banyak berjasa mendidik anak-anak di desa itu. Ide Hanuman ternyata sangat brilian dan warga menerimanya. Mereka kemudian mengangkat kakek Minaksi menjadi pemimpin di desa itu. Suatu hari Michael dan Siri datang ke desa. Michael melihat sebuah video di media sosial. Dia melihat Hanuman yang tertabrak kereta api. Tampak seorang pemuda sedang menjelaskan suasana asri di pedesaan. Tanpa ia sadari, pemuda ini sebenarnya merekam adegan di mana Hanuman menahan kereta api. Dia tertabrak tetapi Hanuman baik-baik saja. Nah, kekuatan Hanuman inilah yang menggerakkan perhatian Michael. Hanuman pasti manusia sakti dan Michael ingin tahu bagaimana caranya Hanuman mendapatkan kekuatan itu. Dia berniat merampas kesaktian itu dari Hanuman. Michael kemudian bersandiwara. Dia mengatakan kepada warga desa bahwa Michael simpati dengan desa tersebut dan dia ingin membangun sebuah rumah sakit di sana. Kata-kata manis Michael disambut baik oleh warga desa. Mereka kemudian mengizinkannya mendirikan rumah sakit di desa tersebut. Michael mulai membangun rumah sakit. Dia meletakkan batu pertama menggunakan alat berat ekskavator. Michael dengan sengaja menjatuhkan batu ke arah warga supaya melihat Hanuman menyelamatkan para warga. Sebelum menyelamatkan warga, Hanuman pasti akan mengeluarkan kekuatannya. Nah, hal inilah yang ingin diketahui oleh Michael. Dari mana kekuatan itu berasal dan bagaimana caranya dia mengaktifkannya. Ternyata Hanuman sangat cerdik. Dia tidak menunjukkan kepada Michael cara mengaktifkan mutiara tersebut. Karena Hanuman mengeluarkan kekuatannya dengan menggunakan topeng sebagai penutup. Seketika cahaya bersinar dan Hanuman mendapatkan kekuatannya. Dia berhasil menahan batu yang terjatuh itu sehingga para warga selamat. Tindakan Hanuman membuat warga semakin mengeluh-elukan dirinya sebagai pahlawan super di desa itu. Dan hal ini membuat Michael semakin tidak terima. Karena gagal menemukan kesaktian Hanuman, Dr. Siri kemudian menciptakan baju pahlawan super untuk Michael. Baju itu sangat kuat dan anti peluru. Baju itu ia beri nama Mega Man. Tidak hanya baju, Siri juga menciptakan senjata yang mematikan, yaitu sebuah sarung tangan yang bisa menghancurkan apapun. Bahkan ketika melakukan uji coba, tubuh korban hancur berkeping-keping hanya dalam satu pukulan. Malam harinya Hanuman curhat kepada temannya. Dia bilang dia jatuh cinta kepada Minaksi dan ingin menikah dengannya. Tetapi Hanuman terbentur dengan kakaknya yang masih belum menikah. Menurutnya, semua pria menjauhi kakaknya itu karena kakak Hanuman banyak omong dan juga cerewet. Ucapan Hanuman didengar oleh seorang nenek yang kebetulan adalah tetangganya. Nenek ini membantah pendapat Hanuman. Menurut sang nenek, banyak pria yang mencoba melamar kakak Hanuman. Tetapi semuanya ditolak karena pria tersebut tidak bersedia tinggal dengan Hanuman. Mereka tahu jika Hanuman adalah pencuri dan Hanuman akan merusak aib keluarga mereka. Semua pria yang datang meminta kakak Hanuman supaya tidak tinggal bersama adiknya. Mereka tidak suka seorang pencopet tinggal di antara mereka. Ucapan sang nenek kemudian menyadarkan Hanuman. Ternyata selama ini dia salah menilai kakaknya. Kakak Hanuman bahkan rela mengorbankan masa depannya demi merawat, menjaga, dan melindungi Hanuman. Keesokan harinya, Hanuman berubah drastis. Dia tidak mau lagi menjadi seorang pencopet. Hanuman bekerja keras dan berhasil mendapatkan uang secara halal. Dia juga bersikap baik kepada kakaknya dan tidak mau bertengkar lagi dengannya. Seketika terdengar suara pintu diketuk. Saat dibuka, seorang pemuda datang melamar.
Pemuda ini ternyata sudah lama memendam rasa kepada kakak Hanuman. Tetapi ia menawarkan hal yang sama, yaitu mengajak kakaknya ini tinggal di kota. Di saat itulah Hanuman meminta kepada kakaknya agar mau menerima lamaran itu dan tinggal bersama suaminya. Karena Hanuman mengaku tidak bisa pergi ke kota dengan alasan dia ingin menjadi pelindung di desa tersebut. Padahal alasan ini hanya dibuat-buat oleh Hanuman supaya kakaknya bisa menikah. Ketika acara pelantikan kepala desa, seluruh warga berkumpul. Hanuman juga ada di sana. Seketika, Hanuman melihat seorang pria bertopeng datang ke tempat itu. Hanuman takut pria itu akan melukai Minakshi. Dia mengejar pria bertopeng tersebut. Pria ini kemudian keluar dari kerumunan warga. Ketika berada di tempat yang sepi, di saat itulah Hanuman diserang menggunakan bom asap yang berisi obat bius. Hanuman pingsan dan ketika tersadar, dia menemukan dirinya terikat pada sebuah kursi. Ternyata yang menangkap Hanuman adalah Michael dan Siri. Mereka menemukan mutiara yang dibawa oleh Hanuman. Tetapi saat itu mereka tidak tahu cara mengaktifkannya. Mereka berusaha memaksa Hanuman, namun Hanuman juga tidak mau menunjukkan caranya. Kebetulan di ruangan itu tidak ada cahaya matahari. Hanuman kemudian berpikir keras. Dia menjatuhkan dirinya dari kursi. Dan di saat itulah mutiara itu terkena sinar matahari dan seberkas sinar masuk ke matanya. Mata Hanuman berubah menjadi merah dan dia mendapatkan kekuatannya. Hanuman kemudian terbang dan menjebol atap rumah tersebut. Dia pada akhirnya berhasil melarikan diri. Sementara itu, Minakshi sedang nimbrung bareng emak-emak yang sedang membuat acar mangga. Acar mangga adalah salah satu cemilan tradisional di kampung itu. Seketika, Minakshi diserang oleh sekelompok bandit bertopeng. Mereka adalah para poligar anak buah Gajah Pati. Ketika Minakshi hampir terbunuh, di saat itulah Hanuman mendadak muncul. Dia dengan begitu mudah menghabisi para bandit bertopeng tersebut. Ketika Hanuman sibuk membantai para penjahat, bukannya kabur untuk menyelamatkan diri, ibu-ibu yang membuat acar mangga tersebut justru sibuk menari dan juga menyanyi. Mereka terlihat begitu senang karena Hanuman bisa mengalahkan para bandit dan acar mangga mereka juga akan segera siap. Hanuman datang ke rumah Gajah Pati. Pria itu masih berbalut perban karena sebelumnya pernah dihajar oleh Hanuman. Kali ini, Hanuman ingin berdamai dengan Gajah Pati. Dia menyembuhkan luka itu dan menitipkan sebuah pesan supaya mereka bekerja sama agar menjaga desa, bukan saling bunuh-membunuh demi nafsu dan kepentingan pribadi semata. Michael gagal menemukan cara mengaktifkan kesaktian Hanuman. Dia ingin memusnahkan seluruh desa menggunakan gas beracun. Siri tidak setuju. Siri ingin membantu Michael untuk menjadi seorang superhero, bukan untuk menjadi penjahat yang membunuh warga desa. Di saat itulah, Michael membongkar satu rahasia di masa lalu. Michael bilang, orang tuanya tewas bukan karena kebakaran biasa, tetapi karena Michael lah yang membakar mereka. Michael melakukan itu karena dia menganggap orang tuanya menjadi penghambat dirinya, menggapai obsesinya menjadi seorang superhero. Dan kali ini, Michael juga menganggap Siri sebagai penghambat. Karena itulah, dia ingin membunuh Siri. Michael memberikan Siri gas beracun yang membuat pria itu tidak bisa bergerak. Dalam hitungan jam, Siri akan segera tewas. Setelah tubuh Siri menjadi kaku, Michael meninggalkan laboratoriumnya. Ketika Michael sibuk membunuh Siri, Hanuman justru masuk ke dalam laboratorium Michael dan mencuri batu mutiara. Michael kembali ke lab dan dia panik setelah mengetahui jika mutiaranya hilang. Michael tidak sadar jika Hanuman keluar melalui pintu belakang. Tetapi di saat itulah Hanuman dipukul oleh anak buah Michael. Dia kemudian tertangkap. Anak buah Michael menelpon bosnya. Setelah mengetahui jika Hanuman tertangkap, Michael memerintahkan mereka agar merampas batu mutiaranya dan menghabisi Hanuman karena kejadiannya malam hari. Setelah mendengar perintah dari bosnya, anak buah Michael kemudian melepaskan tembakan. Tetapi di luar dugaan, Hanuman berhasil menepis semua tembakan tersebut. Dia bahkan berhasil membunuh semua anak buah Michael. Setelah itu, Hanuman yang asli muncul. Ternyata Hanuman yang mencuri mutiara tadi bukanlah Hanuman yang asli, karena dia adalah raja dari kerajaan Lanka. Raja Lanka mengabdikan hidupnya untuk Dewa Sri Rama dan juga Dewa Hanuman. Itu sebabnya dia mencuri batu mutiara dan mengembalikan kepada pemiliknya, yaitu Hanuman yang asli. Anjama pada akhirnya menikah. Dia tampak sangat bahagia. Hanuman mendampingi kebahagiaan kakaknya dan dia juga turut merasa senang. Seketika Michael datang.
Dia membawa alat canggih yang bisa menayangkan video rekaman CCTV. Semua tamu undangan menyaksikan bagaimana Hanuman masuk ke dalam laboratorium. Dengan video tersebut, Michael menuduh jika Hanuman telah mencuri batu mutiaranya. Hanuman tahu jika dirinya difitnah. Dia tidak mau memberikan mutiara itu. Tetapi kakaknya Anjama memaksa Hanuman agar mengembalikan benda tersebut kepada Michael. Hanuman tidak mau bertengkar dengan kakaknya di hari pernikahan sang kakak. Dia kemudian menyerahkan mutiara itu kepada Michael. Michael kemudian melihat batunya dan mengarahkannya ke matahari. Cahaya dari matahari masuk ke dalam batu dan terpancar ke dalam mata Michael. Seketika, mata Michael menjadi buta. Ternyata Hanuman tidak memberikan mutiara yang asli. Dia kemudian berkata, "Kau bilang mutiara itu milikmu, tetapi kau bahkan tidak bisa membedakan mana mutiara yang asli dan mana batu cermin biasa," ucap Hanuman dengan penuh rasa bangga. Anak buah Michael menyerang Hanuman. Pemuda itu kalah karena saat itu matahari sedang tertutup awan. Ketika Hanuman terdesak, Anjama datang sebagai dewi penyelamat. Dia menghajar para penjahat menggunakan kelapa. Sedangkan Hanuman, dia memperoleh kembali kekuatannya ketika matahari mulai bersinar cerah. Hanuman membantai semua para penjahat tadi. Dia tidak sadar jika Michael membidiknya menggunakan senjata. Michael melepaskan tembakan dan mengenai Hanuman. Setelahnya, peluru itu terus bergerak dan mengenai Anjama. Hanuman tidak masalah tertembak karena dia sakti. Tetapi kakaknya justru tumbang terkapar. Hanuman ingin menyelamatkan kakaknya Anjama. Namun sayang, saat itu hari sudah mulai sore dan matahari akan tenggelam. Hanuman secepat kilat membawa kakaknya ke arah gunung yang tinggi agar kekuatan matahari bisa berpadu dengan mutiara itu dan menyembuhkan Anjama. Tetapi di tengah perjalanan, Anjama justru tewas. Hanuman begitu terpukul atas kematian kakaknya. Dia membuang mutiara tersebut dan mutiaranya diambil oleh seekor monyet. Hanuman menyesal. Jika saja dia tidak punya mutiara, mungkin dirinya yang akan tertembak dan meninggal. Sehingga kakaknya tidak perlu menjadi korban. Hanuman tidak mau lagi menolong warga desa. Ketika Hanuman menyerah, di saat itulah Raja Pibisan muncul. Dia memberikan nasihat kepada Hanuman. Inti dari ucapan sang raja adalah Hanuman tidak boleh menyerah untuk membela dan melindungi warga desa. Sama halnya dengan Dewa Kera Hanuman yang juga tidak pernah menyerah demi membasmi kejahatan. Hanuman mendapatkan mutiara itu bukan secara kebetulan, tetapi semuanya telah digariskan. Hanuman adalah orang yang ditakdirkan untuk memperoleh kekuatan Dewa Hanuman agar bisa melindungi warga desa. Bahkan jika kakak Hanuman masih hidup, dia pasti akan meminta hal yang sama dari Hanuman, yaitu menjadi pelindung desa. Sadar akan kekeliruannya, Hanuman akhirnya bertekad bulat untuk membasmi kejahatan dengan mengalahkan Michael dan melindungi warga desa. Michael menyerang desa menggunakan gas beracun. Semua orang yang terkena gas ini akan menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Pada tahap kronis, mereka akan mengalami pendarahan di bagian mata dan juga hidung serta mulut. Dalam hitungan jam, seluruh warga desa itu akan musnah. Michael dan anak buahnya aman karena mereka menggunakan masker pelindung wajah. Tidak lama kemudian, Hanuman muncul di tempat itu dan dia ingin melawan Michael. Tetapi Hanuman juga terkena gas beracun tersebut. Seketika dia menjadi kaku dan tidak bisa bergerak. Dan di saat yang sama, di tempat itu sedang terjadi gerhana matahari. Hanuman kehilangan kekuatan. Tidak lama kemudian, Michael bersiap menembak mati Hanuman. Tetapi sejurus kemudian, Hanuman diselamatkan oleh Gajah Pati dan anak buahnya. Ternyata Gajah Pati sudah sadar dan tidak hanya menolong Hanuman, Gajah Pati juga menolong Siri. Jadi, ketika Michael meninggalkan Siri yang terkena gas beracun di dalam laboratorium, Gajah Pati dan anak buahnya datang ke tempat itu dan mereka menyelamatkan Siri. Saat ini, Gajah Pati datang ke TKP dengan membawa masker yang diberikan oleh Siri. Gajah Pati dan Hanuman kemudian bahu-membahu melawan anak buah menteri. Hanuman diserang menggunakan bulldozer dan dia akan segera dilindas. Seketika gerhana matahari selesai, seekor monyet berlari ke arah Hanuman dan monyet inilah yang mencuri mutiaranya. Monyet itu sangat pintar, dia melempar mutiaranya ke arah Hanuman. Hanuman secepat kilat menangkap mutiara tersebut dan dampaknya sungguh berpengaruh luar biasa karena kekuatan Hanuman kembali dan bulldozer tadi dengan mudah dia singkirkan.
Setelah itu terjadi pertarungan antara Hanuman dan Michael dan menggunakan pakaian yang disebut Megaman. Pakaian itu membuat Michael sangat kuat. Sementara Hanuman, dia mengambil gas dan menyalakan api. Setelah itu, Hanuman melempar tabung gas itu ke arah bom gas yang dipasang di udara. Terjadi ledakan berantai yang begitu dahsyat dan semua bom gas tadi akhirnya musnah. Penduduk desa kembali bisa bernapas dan mendapatkan kesadarannya. Sementara Hanuman dia terus bertempur dengan Michael. Dan dalam pertempuran itu, Hanuman berhasil menghancurkan baju Megaman Michael. Tetapi resikonya, mutiara Hanuman dirampas oleh Michael dan Michael memenjarakan Hanuman di sebatang pohon. Setelah itu dia mencoba kabur menggunakan helikopter. Hanuman mencabut akar kayu dan melempar ke arah helikopter yang sedang bergerak. Dia mulai menariknya yang membuat helikopter itu menjadi limbung dan pergerakannya tidak stabil. Helikopter itu hampir saja menabrak gunung. Tiba-tiba akar kayu tadi putus. Hanuman tidak mau menyerah. Dia berlari menuju ke arah puncak gunung tertinggi yang akan dilalui oleh helikopter. Ketika pesawat helikopter itu muncul, Hanuman melompat dan memukul helikopter tersebut hingga hancur berkeping-keping dan menewaskan Michael. Ketika Michael hancur dan pesawatnya juga hancur, di saat itulah Hanuman terjatuh dan mutiaranya juga ikutan hancur. Tetesan darah Dewa Hanuman kemudian terjatuh dan tanpa pelindung apapun. Tetesan itu membangunkan Dewa Rahwana yang terbenam di dasar neraka. Kebangkitan Rahwana membangunkan seluruh pengikut-pengikutnya. Tidak hanya itu, tetesan darah tersebut juga membangunkan Dewa Hanuman yang saat ini sedang terjebak dalam lapisan es selama ribuan tahun. Tidak dijelaskan bagaimana cara dia bisa terjebak di sana. Yang pasti, dengan bangkitnya Dewa Hanuman dan juga bangkitnya iblis jahat Rahwana, itu artinya akan ada pertempuran besar antara iblis Rahwana dan juga Dewa Hanuman. Dan film pun berakhir.